sama saya Atek gitu. Kelahiran dari Medan tahun 57 lahirnya. Dari Medan saya itu bingung saya. Bapak saya kok bisa jadi tukang cakwe? Bukan tukang cakwe, keturunannya. Masalahnya gitu ya. Karena dulu kan sampai pas saya dari Medan tuh bangkrut. Usaha kan ada usaha di Medan. Agen rokok bangkrut. Lari ke Jakarta. Ketemu teman lah bisa cakwe, diajarin gitu. Ya mau nggak mau lah, ya oke aja, belajar lah ya, sampai dia bisa gitu. Saat itu di Tiongkok pada era dinasti Song sedang berkuasa pada abad ke-12, Sang Kaisar Tan Gaozong memerintah Jenderal Yue Fei untuk dapat mengembalikan kedaulatan kota yang telah direbut suku Jin. Jenderal Yue Fei berhasil melakukan penaklukan sehingga dinasti Song menjadi pemenang. Karena dianggap berjasa pada dinasti Song, Jenderal Yue Fei menjadi lebih dicintai rakyat. Namun, keberhasilan Jenderal Yue Fei justru memicu rasa iri Perdana Menteri yang bernama Xin Hui. Bersama sang istri, Xin Hui pun menyusun rencana untuk menjatuhkan Yue Fei. Fitnah dan tuduhan pun dilemparkan kepada Jenderal Yue Fei. Xin Hui berusaha menghasut kaisar dan menteri agar Yue Fei terlihat buruk dan layak disingkirkan. Rencana Xin Hui berhasil. Jenderal Yue Fei akhirnya dihukum mati. Kabar kematian sang jenderal sampai ke telinga rakyat dan memicu kemarahan mereka. Namun, rakyat tak bisa melakukan apapun karena tak memiliki kuasa. Seorang penjual makanan bernama Wang Xiao'er ikut merasakan kemarahan kepada Perdana Menteri Xin Hui. Akhirnya, ia menyuarakan ekspresi marahnya dalam bentuk adonan yang digoreng. Ketika menjual, Wang Xiao'er meneriakkan kata-kata yang menarik orang-orang. "Dijual hui goreng," begitu katanya. Kalimat "dijual hui goreng" diucapkan dengan bahasa setempat, Yu Za Gui, yang pelafalannya You Cakwe. Hui atau Gui di sini mengacu kepada nama Perdana Menteri Xin Hui. Cakwe tercipta karena sebuah peristiwa yang cukup emosional. Bentuk adonannya merupakan sebuah ekspresi pembalasan dendam rakyat kepada Xin Hui. Dua lapis adonan dari tepung dibentuk layaknya sepasang manusia yang saling membelakangi. Saat digoreng, adonan mencuat dan seperti meledak-ledak di penggorengan. Saya dari kecil udah bisa. 80. Mulainya saya langsung sama bapak saya aplus sampai malam. Aplus dari tengah hari saya sampai sini, ganti saya sampai malam aplus ya gitu. Bapak saya bagian pagi sampai jam 12 gitu. Semenjak bapak saya pensiun lah, dia serahkan nama saya semua. Jadi gak aplus lagi, langsung saya sendiri gitu. Di tengah kota Jakarta, tepatnya di pinggiran Gang Pasar Baru, Ko Atek dengan lihainya memainkan adonan terigu yang akan dijadikan cakwe. Lebih dari 30 tahun Ko Atek telah menjajakan cakwe di kawasan ini. Tetap bertahan dengan semangat dan kegigihannya di tengah gempuran tempat makan yang menyajikan bukan hanya menu, tapi juga tempat yang unik dan fotogenik. Gak pernah pakai sewa, bayar itu aja, keamanan aja gitu. Buat apa lagi? Ini ya sini aja. Gak niat mau kemana-mana lah, pindah gitu ya, nggak ada. Saya kira kalau makan di tempat orang-orang yang rame-rame gitu, tempat lapangan, ke lapangan lah maksudnya gitu ya, tempatnya bebas gitu ya. Percuma. Ya beli banyak tuh gak ada. Paling anak-anak muda banyak kan. 2-3 biji paling 5, banter-banter 5.
Kalau di sini puluhan, kadang-kadang bisa ratusan kali beli orang. Umpamakan di mall lah gitu lah. Yang beli makan cuma berapa? Kalau di sini seluruh penjuru datang ke Pasar Baru dari seluruh pinggiran kota Jakarta gitu ya, datang ke Jakarta. Udah tahu gitu, cari cakwe Ko Atek. Yang beli juga banyak gitu ya, lebih banyak belinya gitu daripada tempat lain paling 2-3 biji buat makan iseng doang. Oh, di sini kan lain, yang beli itu buat makan keluarga, bawa pulang puluhan biji gitu atau bagi-bagi teman gitu. Oh, banyak. Cikarang, udah banyak dah. Bekasi gitu. Saya kira resep cakwe biasa-biasa aja, gak ada resep khusus dia. Cita rasa memang harus dijaga ya. Kadang-kadang gini ya, saya fair aja ya. Cakwe itu gak gampang. Terigu suka berubah kualitasnya. Kalau udah lagi berubah, kadang-kadang bagus, kadang-kadang jelek. Gitu loh. Gak gampang. Kadang-kadang susah tarik loh. Kadang-kadang enak narik, berat jadi. Kadang-kadang berat nariknya. Kayak karet gitu, bisa putus. Ya, saya nggak mau saya. Kenapa? Kalau bukan tangannya sendiri yang megang, baiknya jangan. Rasa tetap beda. Kenapa? Saya nggak ngajarin orang. Anak sendiri aja kagak bisa. Cita rasa tadi namanya kue cakwe mah biasa-biasa aja menurut saya ya. Nomor satu, bumbunya dulu. Makanan ya. Maksudnya sambalnya dulu. Kedua baru makanannya. Kuenya maksudnya, cakwenya. Satu bumbunya dulu, sambalnya. Kedua baru cakwe. Umumnya begitu, menurut saya. Ya disiplin lah ya. Maksudnya kalau mencapai keberhasilan disiplin lah gitu ya. Tekad juga ya. Kita harus maju dari usaha kita ini. Ya kita harus disiplin lah gitu. Jangan main-main dengan usaha kita gitu. Kalau main-main jangan lah. Kalau mau main-main dengan jangan. Akhirnya nanti nyesel. Itu suatu perjuangan ya, dari muda ya, dari saya muda ya. Keluarga dari adik-adik saya perjuangkan buat mereka sekolah loh. Sampai ke anak-anaknya. Sebagian semua itu perjuangan saya, bantu orang tua, buat keluarga besar loh. Bukan hanya buat keluarga saya sendiri, anak cucu, anak sendiri juga ada istri gitu ya. Anak-anak adik juga, adik-adik juga. Itu perjuangan saya. Gitu. Jadi bukan hanya khusus buat anak saya, atau keluarga saya sendiri, keluarga adik-adik saya juga. Menurut saya agak hebat kok. Itu sudah seharusnya. Gue lagi seorang abang paling besar, anak paling gede. Gitu ya. Itu mau nggak mau ya. Itu perjuangan untuk semua keluarga besar kami gitu ya. Gitu. Ya artinya jangan sampai putus asa gitu. Ko Atek tetap dengan kesahajaannya membangun bisnisnya. Cukup dilandasi niat untuk membuat bahagia orang di sekitarnya, serta kejujuran dan tanpa keserakahan dapat bertahan. Karena Ko Atek percaya, proseslah yang mendewasakan. Hasil hanya sebagai bonus.